Thank you Jesus. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah bisa kami bayangkan. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Lebih luas Tuhan daripada dunia ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu. Engkau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib karena kasih-Mu yang begitu ajaib. Lord, this morning we give you thanks, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Sebab Engkau layak terima hormat, pujian, syukur, dan sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa merayakan dan mengingat kasih-Mu. Terima kasih buat Good Friday Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati gantikan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Kau sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Kau sudah melepaskan kami dari setiap kutuk dan kuk perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu, karena darah-Mu kami hidup dan dilayakkan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami boleh serahkan kepadamu. Urapi Tuhan jam pemberitaan firman-Mu. Biar hari ini Tuhan kami boleh diteguhkan dengan kuasa kebenaran-Mu. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam ini. In Jesus name, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Di hari yang berbahagia ini, hari Jumat yang penuh dengan kemenangan dan sukacita, dunia merayakan Good Friday. Demikian juga kita percaya bahwa di tengah-tengah Good Friday adalah kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua, ya. Baik, di tengah-tengah ibadah online ini kita akan belajar saudara merenungkan kasih Tuhan, merenungkan salib Tuhan, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa saudaraku hidup lebih baik, hidup lebih menenangkan hati Tuhan, dan akhirnya kita semua boleh seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi serupa seperti Dia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang rebuild the cross-centered life. Bagaimana kita rebuild kembali kehidupan kita yang berpusatkan kepada salib. Karena salib, saudara, itu adalah berita yang luar biasa. Banyak orang Kristen tidak mengerti dan tidak memahami ini. Walaupun saudaraku kita sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi mungkin hidup kita atau mungkin hidup banyak orang Kristen tidak berpusatkan kepada salib. Tapi biarkan lewat momen Jumat Agung ini, di pagi yang baik ini, kita kembali menata ulang, membangun ulang hidup kita. Apakah hidup kita berpusatkan kepada salib Kristus? Nah, kita akan belajar, kita lihat sama-sama satu ayat ini, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Buat orang banyak saudara, ya, berita salib itu adalah berita kebodohan. Tetapi buat kita yang diselamatkan, buat kita yang percaya kepada Dia, berita tentang salib itu adalah kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita saudara memasuki masa-masa Jumat Agung seperti ini, kita harus kembali mengingat apa arti salib dalam hidup saya dan saudara. Dan bagaimana kita belajar Tuhan Yesus yang ada di salib itu. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat yang menjadi doa Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai yang ke-11. Ini ayat yang sangat terkenal. Paulus berdoa, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ini yang menjadi doa daripada Rasul Paulus. Apa yang dia doakan? Apa yang dia rindukan? Apa yang dia kehendaki? Apa yang dia cari dalam hidup ini? Saudara, luar biasa. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang seruan dan doa Daud, one thing
Satu hal yang kuminta. Daud berdoa demikian. Hari ini saudaraku kita belajar tentang Rasul Paulus. Yang ku kehendaki, one thing that I desire, yaitu mengenal dia di dalam kuasa kebangkitannya. Dan menjadi satu, menjadi serupa dengan penderitaannya. Dan menjadi satu di dalam kematiannya. Wow, ini luar biasa saudara. Ini saudaraku mengajak saya dan saudara memiliki kembali, menata ulang kembali, membangun kembali hidup kita. Rebuild the cross-centered life. Bagaimana hidup kita bisa berpusatkan kepada salib Kristus. Supaya kita menjadi satu terus, menghayati terus. Yaitu saudaraku penderitaan yang Tuhan izinkan. Kesulitan yang Tuhan izinkan. Bahkan menjadi satu dengan kematian Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita boleh mengalami kuasa kebangkitan daripada antara orang mati. Pada akhirnya kita akan dibangkitkan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang mau mengajar saya dan saudara. Untuk hidup kita berpusatkan kepada salib Kristus. Nah, kita lihat apa yang terjadi di atas kayu salib. Saudara, setiap orang Kristen harus mengalami dua momen ini dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya ada banyak momen yang Tuhan izinkan, tetapi setidaknya Tuhan akan membawa kita mengalami pengalaman dalam dua momen ini. Yaitu saudaraku momen yang ada yang saya katakan momen Getsemani, dan yang kedua adalah momen Golgota. Apa artinya? Momen Getsemani adalah di mana saudaraku Tuhan Yesus saudaraku berdoa semalaman. Getsemani itu adalah tempat peremukan. Tempat saudaraku di mana saudaraku yang namanya biji atau buah zaitun itu diremukkan. Dan saya percaya setiap kita harus mengalami momen yang namanya Getsemani. Seorang diri, silence, solitude, berdoa, bergumul di hadapan Bapa. Sehingga saudaraku dalam momen Getsemani kita bisa berkata, it is not my will, but let yours be done in my life. Saudara, momen yang kedua adalah momen Golgota. Di mana saudaraku Tuhan Yesus setelah dia melewati Getsemani, dia harus menghadapi Golgota, momen kematian. Kematian terhadap daging, kematian terhadap ego kita, kematian terhadap visi dan ambisi kita. Sehingga saudaraku di dalam momen Golgota ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kehendaknya yang jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya dan saudara pikirkan. Dan saudaraku lewat momen Getsemani dan Golgota, maka saudaraku akan ada kebangkitan, akan ada kemuliaan. No cross, no crown. Itu sebabnya saudaraku Tuhan memberikan kemuliaan yang luar biasa di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang mengikuti dan mengiring dia, kita harus membangun hidup kita di atas salib Kristus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 29 dan saudaraku Matius 27 ayat 37. Dua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus saudaraku mengalami sebuah kondisi yang sangat tertekan, diolok-olok saudara, dikasih mahkota duri. Pada waktu malam sebelumnya saudaraku dia sudah dicambuk saudaraku puluhan kali. Dan kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Saudara, yang namanya saudaraku mahkota duri itu saudara, begitu tajam, ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku dia berlutut tetapi prajurit ini saudaraku mengolok-olok Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Dan dia berkata, salam hai Raja orang Yahudi. Kata-kata ini saudaraku menggambarkan olokan, ejekan, hinaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 37. Dan di atas kepalanya mereka memasang tuduhan terhadapnya. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Saudara, pada zaman itu kita harus tahu konteks daripada ayat ini. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, Israel sedang ada dalam penjajahan pemerintahan Romawi. Dan salib itu adalah hukuman yang paling hina. Hukuman mati yang paling keji oleh pemerintahan Raja Romawi pada waktu itu.
Dan saudaraku, setiap orang yang disalib, pasti di atas salibnya itu dikasih papan. Ya, dikasih papan nama di atas kepalanya itu, di atas salib. Pembunuh, pencuri, pezina, dan lain sebagainya. Tapi kali ini di atas salib Yesus dikasih papan. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dan saudaraku, ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Aramik, dan juga bahasa Ibrani. Saudara, luar biasa. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi, ditulis dalam 3 bahasa. Saudara, ironis sekali. Mereka, saudaraku, tahu bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Tetapi yang menyalibkan, baik tentara-tentara, baik orang-orang yang meludahi dia, yang mengolok-olok dia, yang menghina dia, adalah juga orang-orang Yahudi. Saudara, mana mungkin ada raja, saudaraku, yang dihina oleh rakyatnya? Mana mungkin ada raja, saudaraku, yang dihina, diolok-olok, saudaraku, oleh penduduknya? Dan hari-hari ini, saudaraku, walaupun kita melihat, saudara, situasi yang semakin sulit, Yesus, saudaraku, mengatasi dan Yesus melewati semua ejekan olokan yang begitu luar biasa. Yesus sebagai pencipta ditolak oleh ciptaannya. Yesus yang adalah raja, saudaraku, ditolak oleh masyarakatnya dan pemerintahannya, saudara. Yesus yang adalah Tuhan ditolak oleh orang-orangnya, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus kembali belajar bagaimana respon dan sikap Yesus yang sangat luar biasa itu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 11. Ayat ini, saudaraku, saya ambil dari English Standard Version. He came to his own. He came to his domain. He came to his people. To his own. Dia datang kepada umatnya sendiri. Kepada orangnya sendiri. Kepada miliknya sendiri. Tetapi, and his own people did not receive him. Orang-orangnya, saudaraku, penduduknya, ciptaannya, tidak menerima dia. Saudara, ini sebuah kondisi yang sangat menyakitkan. Tetapi ayat 12, saudaraku, dikatakan begini luar biasa. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Tetapi kepada siapa saja yang percaya dan menerima dia, luar biasa, saudara, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya, saudara, Yesus di atas kayu salib, dia yang adalah raja, saudaraku, ditolak oleh ciptaannya, ditolak oleh rakyatnya, ditolak oleh penduduknya. Tetapi kita semua, berbahagialah orang yang percaya dan menerima dia, walaupun kita tidak melihatnya. Berbahagialah kita, orang yang berharap kepada dia, yang berserah kepada dia, karena kita menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita belajar untuk kita, saudaraku, menjadikan dia, mengikuti dia, following the servant king. Karena Yesus datang, dia menjadi, saudaraku, seorang raja yang datang untuk melayani kita semua. Saudara, pada waktu Yesus lahir, Raja Herodes, saudaraku, tidak aman, curiga, iri dan benci kepada dia dan akhirnya membunuh dia. Pada waktu dia besar, dia melayani, saudaraku, Pontius Pilatus pun, saudaraku, tidak aman, benci dan iri kepada dia. Karena, saudaraku, kedua raja ini terganggu, terancam kedudukannya dan masa depannya. Saudaraku, Yesus datang sebagai raja. Sebenarnya, saudaraku, dia ingin memberikan pengharapan yang baru kepada Israel. Tetapi dia datang sebagai pelayan. Dia datang melayani dan dia datang, saudaraku, dia ditolak, dia dihina, dia dihajar, dia dipukul, dia dicambuk, dan dia disalibkan. Saudaraku, luar biasa. Sebuah perenungan buat saya dan saudara di hari Jumat Agung ini. Mari kita mengikuti dia yang adalah raja yang datang untuk melayani kita. Saudara, C.S. Lewis, seorang teolog besar, pada waktu itu, saudaraku, dia menulis sebuah statement. Ketika, saudaraku, Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, kemungkinan yang terjadi, saudaraku, adalah, saudaraku, yang pertama, Yesus itu adalah a liar, pembohong besar. Atau yang kedua, Yesus itu adalah lunatic person. Seorang, saudaraku, yang gila.
Atau saudaraku yang ketiga, memang benar-benar dia adalah Lord, the Lord, seorang raja, seorang Tuhan, seorang yang menjadikan saudaraku segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudaraku, apakah Yesus seorang liar? Apakah dia pembohong? Apakah dia seorang lunatik? Apakah dia seorang gila? Tidak. Ternyata Yesus tidak pernah pembohong. Yesus tidak pernah menjadi orang gila. Dan benar, dia adalah the Lord, Allah satu-satunya, Raja satu-satunya, Tuhan satu-satunya. Dia yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia siap untuk menderita. Bahkan saudaraku, dia mengalami semua penganiayaan, penderitaan. Supaya dia mati atas kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Kasihnya begitu luar biasa dinyatakan di atas kayu salib. Dan hari ini kalau kita percaya, menerima dia, bersyukur, kita berharap kepada dia, kita tahu saudaraku, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita harus belajar punya respon seperti Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar rebuild the cross-centered life. Apa saja yang kita bisa lakukan dari poin ini. Saudara, kita harus belajar terus-menerus, saudaraku, receive, believe, and put Jesus as the King, as the Lord, as the Master in our life. Put Him as the single Master, satu-satunya Tuhan. Karena the King and the Lord, saudaraku, dalam bahasa aslinya Adonai, bahasa Greeknya saudaraku Kurios, saudaraku ya. Artinya saudaraku, Tuhan itu satu-satunya Allah, tunggal, single master, single Lord, single King. Dan kalau kita saudaraku terus menerima dia, terus percaya dia, terus menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam hidup kita, satu-satunya dalam hidup kita, maka saudaraku, kita sedang membangun hidup yang berpusatkan kepada salib. Karena di atas salib itu dia datang sebagai Raja, dan dia mati sebagai Raja. Dan di atas salib itu, saudaraku, dia membuktikan He is the servant king. Yang berikutnya, saudara, jangan tolak Tuhan Yesus. Don't reject Him as the Lord. But we have to surrender, we have to obey. Karena surrender and obedience are the keys to experience triumph over trouble. Ketika saudara kita belajar hidup kita untuk berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, disitulah saudaraku kunci bahwa kita sedang menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Kita mengingat salib Tuhan dalam hidup kita. Karena salib itu bicara saudaraku surrender, absolute surrender, absolute obedience, ketaatan yang luar biasa, penyerahan yang luar biasa. Dan saudaraku, kalau Yesus, dia mati di atas kayu salib sebagai Raja kemuliaan. Dia saudaraku yang menciptakan segalanya. Dia bisa melakukan segalanya. Tapi di atas kayu salib itu, dia berserah total. Dia taat total kepada kehendak Bapanya. Dan di sanalah dia menerima kunci kemenangan. Daripada semua trouble, daripada semua pain, dari semua saudaraku obstacle yang dia sedang alami. Dan kemenangan itu juga dia siapkan buat saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada dia. Yang berikutnya dalam poin ini, kita bisa saudaraku terus mempraktekkan untuk fokus on putting, menempatkan saudaraku Christ over crisis, faith over fear, worship over worry, and praise over problem. Kalau hidup kita mau rebuild lagi kepada salib Kristus, mari kita fokus saudaraku menempatkan Kristus di tengah-tengah, bahkan melebihi daripada semua crisis, difficulties, troubles, tribulence, saudaraku, apapun yang sedang saya dan saudara alami. Kalau hari-hari ini dunia sedang saudaraku takut, gemetar, bingung, dan saudaraku khawatir. Tetapi saudaraku, kita tempatkan Kristus lebih saudaraku daripada semua krisis yang sedang kita hadapi. Kita mau hidup dengan iman percaya kepada salib Tuhan. Faith over fear, sehingga semua ketakutan kita digantikan dengan iman yang hidup, iman yang mengalahkan semua ketakutan. Lalu perbanyaklah kita worship God, menyembah Tuhan. Worship over worry, ketika kita mengingat salib, ketika kita mengingat kasih Tuhan di atas kayu salib, maka ketika kita worship, kita sedang berfokus kepada kebaikannya, kepada kasihnya. Maka worry itu saudaraku akan saudaraku hilang.
dan tidak ada kuasanya. Tidak ada, saudaraku, kekuatannya lagi dalam hidup kita. Karena kita memandang salib Tuhan. Di atas kayu salib dia sudah selesaikan segalanya buat saya dan saudara. Lalu saudaraku perbanyak praise, perbanyak saudaraku memuji menyembah Tuhan. Sehingga saudaraku ketika kita memuji Tuhan, kita praising God, saudaraku lebih daripada semua problem kita, maka kita bisa melihat ada kuasa di tengah-tengah pujian kita. Ingat, tahun ini adalah tahun pay. Pakai mulut kita untuk banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik dan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Amin. Baik, yang berikutnya saudara, kita lihat gambar ini. Yesus, saudaraku, sedang disalib dan ada banyak orang berkerumun di bawah dan di sekitar dia. Dan mereka, saudaraku, terus mengolok-olok, mengejek Tuhan Yesus. Dan saudaraku bahkan berkata-kata yang menyinggung, yang saudaraku menohok Tuhan Yesus. Tetapi respon Tuhan Yesus di atas kayu salib sungguh indah dan sungguh luar biasa. Mari perhatikan beberapa ayat yang saya ajak kita semua memperhatikannya. Matius 27 ayat 40 sampai 42. Mereka berkata, ya, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Saudara, Yesus pernah berkata bahwa saudaraku, dia sanggup merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Maksudnya dia bernubuat saudaraku akan kematian dan kebangkitannya. Tetapi saudara, orang-orang ahli Taurat, orang-orang ahli Farisi, tua-tua pada waktu itu tidak mengerti maksud Tuhan. Dia berpikir, mana mungkin kamu bisa robohkan bait Allah, bangun dalam 3 hari? Mana mungkin? Dia nggak ngerti. Yesus sedang berbicara saudaraku tentang prinsip rohani. Mereka nggak menangkap dan nggak mengerti isi hati Tuhan. Bahkan dia quote perkataan Tuhan, dia ejek, dia olok-olok Tuhan. Selamatkan dirimu. Kalau engkau anak Tuhan, turun dari salib itu. Saya mau tanya sama saudara, bisa nggak kalau Tuhan Yesus sebagai Allah, dia pakai kuasanya, dia turun dari salib itu? Pasti bisa. Mau pakai gaya apa? Mau pakai cara apa? Semua apa yang Yesus mau, dia bisa lakukan. Luar biasa. Lihat ayat berikutnya. Demikian juga imam-imam kepala. Lihat, ini bukan hanya imam, tapi saudaraku, the chief priest, imam-imam kepala, bersama-sama ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tahu firman, orang-orang yang tahu saudaraku Taurat, dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Dia ketawa saudara. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, statement-statement ini saudara, sungguh saudaraku begitu menohok hati Yesus. Saudara, dia mengolok-olok, dia mengejek-ejek. Secara fisik Tuhan Yesus sudah menderita begitu luar biasa. Saudaraku, secara fisik dia sudah dicambuk, dia sudah dipukul, diludahin, dimahkotai duri, saudara, ditusuk lambungnya. Dan juga secara emosi, dia saudaraku ditinggalkan murid-muridnya. Dia ditinggalkan saudaraku orang-orang yang dia sayangi. Bahkan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ditinggalkan oleh Bapa di surga karena pada momen itu, kekudusan Allah Bapa surgawi tidak bisa bersatu dengan dosa yang ditimpakan dalam diri Yesus. Yesus merasa ditinggalkan. Yesus, saudaraku, merasa kehilangan. Yesus dihina, diolok-olok, bahkan saudaraku bukan hanya orang-orang yang dia sayangi, tetapi oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat, tua-tua. Saudara, ini adalah problem emosional. Kalau hari-hari ini saudara, mungkin beberapa dari antara kita sedang mengalami problem emosional. Engkau merasa tidak adil, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa saudaraku mungkin tidak ada orang yang mengerti, memahami saudara. Engkau merasa saudaraku ada banyak perkara saudaraku di mana engkau merasa this is not fair. Orang mengejek saudara, orang mengolok-olok saudara, bahkan mungkin saudaraku satu dan lain hal Tuhan izinkan ini. Mari kita belajar daripada respon Yesus di atas kayu salib. Saudara, ini prinsip yang luar biasa.
Mari perhatikan ayat ini. Yohanes 18 ayat 37. Dari English Standard Version lagi saya ambil. Saudara, ayat ini Tuhan kasih 19 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya, ketika saya bersaat teduh, Vera istri saya pada waktu lagi hamil Aletheia, anak kami yang pertama. Saya lagi saat teduh khususnya, saya dapat ayat ini. Ya, ayat ini berkata, saudaraku, luar biasa. Then Pilate said to him. Jadi Pilatus berkata kepada Yesus, "So, you are a king." Ya, Yesus menjawab, Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, listen to my voice." Saudara, pada waktu 20 tahun lalu saya dapat ayat ini ketika istri saya lagi hamil Aletheia. Saya dapat ayat ini dan saya renungkan kata the truth itu muncul. Dan ketika saya selidiki, saya pelajari dari kata truth muncul kata Aletheia. Ya, kata kerja dari Aletheia itu aletheo. Ya, jadi Tuhan kasih anak yang dikandung oleh istri saya itu kita dapetin kasih nama Aletheia kalau cewek. Ya, kalau cowok kasih nama Aletheo. Ya. Tapi dalam konteks hari ini yang saya mau angkat bukan the truth-nya, tapi kata for this purpose. Diulang 2 kali dalam ayat ini, dalam satu ayat. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world. Wow. For this purpose, for this cause, I was born. I was come into the world. Saudara, Yesus tahu tujuan hidupnya. Yesus tahu, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia di atas kayu salib, dia mengalami penderitaan fisik, dia mengalami penderitaan emosional. Dia memiliki respon yang luar biasa. Dia memiliki respon yang luar biasa. Dia tidak bereaksi, tetapi dia berespon. Kalau reaksi itu tergantung dari situasi luar, tetapi respon itu dari dalam keluar. This is awesome. Oke, kita lihat saudaraku, apa menjadi key learning dari poin ini saudara. Untuk rebuild the cross-centered lifestyle. Knowing God's purpose in your life will help you to focus in God's calling and to finishing well. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak tahu tujuan hidupnya. Mereka hanya bekerja, saudaraku, untuk mencari uang, membayar mortgage. Mereka hanya, saudaraku, menikah, punya anak. Seperti layaknya banyak orang menikah dan punya anak. Saudaraku, akhirnya, saudaraku, terjadi kejenuhan, terjadi kekosongan dalam hidup ini. Tetapi, saudaraku, kita harus tahu what is God's purpose in our life. What is God's calling in our life. Sehingga, saudaraku, sebuah conviction ini membuat Yesus, saudaraku, bisa finishing well di atas kayu salib. Kalau saya dan saudara mau rebuild kembali kehidupan yang berpusatkan kepada salib, mari saudaraku kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi God's purpose. Kita tahu apa yang menjadi God's calling. Ketika saudara sekolah, ketika saudara menikah, ketika saudara bekerja, ketika saudara berbisnis, ketika saudara melayani Tuhan. Sehingga ketika kita hidup dalam purpose, destiny ilahi itu membuat kita, saudaraku, akan mampu untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang berikutnya, kita perlu belajar membangun building our inner life. Itu akan menjadi sebuah jangkar yang kokoh. That anchor, saudaraku, in God's will, anchor in God's word, will bring you confidence and conviction. Saudara, conviction saya dan saudara, confidence saya dan saudara, bukan karena kehebatan, kekuatan, saudaraku, deposito, keuangan yang kita miliki. Tetapi kita miliki, saudaraku, kita anchor di dalam, saudaraku, rencana dan kehendak Allah. Sama seperti Yesus, di atas salib itu, dia mendemonstrasikan total obedience-nya, total surrender-nya kepada kehendak Allah, kepada firman Allah. Dan saudaraku, ketika kita membangun our inner life, maka itu akan membangun sebuah conviction, sebuah confidence dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyerah dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kita bisa bertahan bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Yang terakhir, saudaraku, kita perlu membangun healthy emotion. Ya, building healthy emotions will enable us to respond well, to forgive,
and to serve others. Kita nggak bereaksi karena situasi orang luar yang mengolok-olok, mengejek, menekan kita. Tetapi kita punya respon yang ilahi. Saudaraku, ketika emosi kita sehat, maka saya percaya saudara, semua rencana Tuhan akan digenapi. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita bisa melayani dengan baik apapun yang Tuhan izinkan. Kalau engkau ada dalam sebuah situasi, istrimu mungkin, suamimu mungkin, anakmu mungkin, atau bosmu, manajermu mungkin, atau pemimpinmu mungkin, dipakai Tuhan jadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Milikilah emosi yang sehat. Milikilah respon yang benar seperti Kristus. Karena di atas kayu salib itu dia menunjukkan hal yang luar biasa. Kasihnya, kuasanya, kebenarannya, ketaatannya, penyerahannya penuh kepada kehendak Bapa ditunjukkan menjadi teladan buat saya dan saudara. Mari di tengah-tengah Jumat Agung ini kita rebuild kembali the cross center in our life. Haleluya. Saya ajak kita saudara kembali, saudaraku, berfokus kepada doa daripada Rasul Paulus. Bisakah kita pagi yang indah ini kita bisa berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Biar ini menjadi doa saya dan saudara pagi ini. Kita boleh terus mengenal Tuhan, kita boleh terus menjadi satu, menjadi serupa dengan dia dalam kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, menjadi satu dan sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari ambil waktu ini, momen ini untuk kita tenang. Kita boleh mengambil sikap untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengambil sebuah momen ini. This is the divine moment. Kita mengingat dia yang ada di salib. Dia yang mengalami penderitaan begitu luar biasa secara fisik, secara emosional. Tetapi saudaraku, Yesus menyelesaikannya sampai akhir. Di atas kayu salib dia mendemonstrasikan kasihnya yang luar biasa buat saya dan saudara. Dia juga mendemonstrasikan ketaatannya secara penuh kepada kehendak Bapa di surga. Penyerahannya, absolute surrender kepada God's will. Dan akhirnya dia finishing well. Di atas kayu salib itu dia berkata, aku mengasihimu, aku mengampunimu, dan it is done, it is finished. Mari kita ambil momen ini untuk kita berdoa dan menyembah Tuhan. Yeah, let's just settle our hearts, just realign our hearts to just even who God is and who Jesus is for us in this moment. Before we sing, and just we're all the celebrations are taken away, the regular Sunday services are taken away, the Easter egg hunts, all of that is gone, and we're just in our homes, and it's just us and God. And when that happens, do we really know that He loves us? Do we really know and personally can weigh up just the weight of just what He did for us on the cross? And the fact that He's still with us and He's still for us and that He still loves us. Yes. So, we're going to sing the song At the Cross. And as we sing it, let's just really, just check our hearts and where we're at. And really just settle our hearts and, take away all the distractions and all the festivities and all the things that we can hide behind and really just lay ourselves bare before God. Alright, let's just sing with me.
stand before me, I know you love me. Oh yes, God, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. The glory fills your highest praise. What can separate me now? Oh, what can Thank you, separate? Jesus. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu, kasih-Mu luar biasa buat kami. Kau sudah Tuhan buktikan kasih-Mu Tuhan ketika Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memuji menyembah-Mu. Kami mau ingat karya-Mu di atas kayu salib.